di pagi hari ini, Bu Dunanti Tobing dan Pak Murjono. Bu Dunanti membacakan Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan 8. Baik. Lalu nanti Pak Murjono membacakan 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 25. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 25. Saudara-saudara, lektor kita yang bertugas pada kesempatan ini, kamu sebelum pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dulu dengan doa firman. Kami persilakan untuk Pak Slamet Rianto. Mari satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, hanya kepadamu Bapa yang dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau telah memampukan kami di pagi hari ini untuk naikkan pujian syukur di dalam nama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala kasih sayang-Mu, kebaikan-Mu, Kau yang terus memelihara acara di embun pagi ini. Kau telah mempersatukan kami semua untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Ya Bapa, sebentar kami akan memperdengarkan firman-Mu ya Bapa. Mampukan kami tidak hanya untuk menjadi pendengar saja, melainkan untuk menjadi pelaku yang penuh dengan cinta kasih. Berkati hamba-Mu yang bertugas untuk menyampaikan pembacaan firman-Mu, supaya lebih-lebih lagi jadi tuntunan bagi setiap orang yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, supaya di acara embun pagi ini dapat menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami naikkan doa ini dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih untuk Pak Slamet Rianto. Kini saatnya kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dimulai dari lektor Bu Dunanti Tobing. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur 101. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Demikian. Kami lanjutkan dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 25. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengetap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani
bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak kasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Mulia.
Baik, terima kasih untuk para lektor telah membacakan firman Tuhan, Bu Dunanti dan Pak Murti. Ya, silakan Pastor. Oke, haleluya. Luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, kalau kita bilang orang jahat, aduh, saudara, retorika ya, saudara ya. Kalau kita bilang orang tidak jujur, aduh, retorika, saudara. Kita orang Kristen, itu kemarin ya, siapa yang kemarin yang nanya ya ke Inonia ya? Saya lupa kemarin siapa. Jadi, apa bedanya 1 Yohanes 1 ayat 8? Pertanyaannya bagus ya. Apa bedanya 1 Yohanes 1:8 sama 1 Yohanes 3 ayat 9? Ya kan? Apa bedanya, saudara? 1 Yohanes 1 ayat 8 lagi cerita ya bahwa nggak ada di dunia ini orang itu nggak bikin dosa. Ya, kita semua. Tetapi 1 Yohanes 3 ayat 9, kalau kamu datang kepada Tuhan Yesus dan hidupmu lahir dari Roh Kudus, maka kamu akan dipimpin oleh Roh, bukan oleh dagingmu lagi. Tapi kalau kamu tidak dipimpin oleh Roh, maka kamu hidupnya kan dalam daging. Nah, daging inilah yang bikin kamu jadi orang Kristen retorika, jadi orang Kristen yang bohong-bohongan, orang Kristen yang jelei. Ya, orang Kristen yang jelei. Di Eropa saat ini ya, gereja lagi bangun. Ya, luar biasa ya. Nah, kayak si siapa itu, Atok Keplu ya, dimarahi orang se-Eropa itu. Siapa bilang gereja kosong, gereja kita saja itu berkembang dengan pesat ya di Belanda ya. Penuh ya kita ya, gereja-gereja penuh di Belanda. Gereja Katolik saja yang tadinya kosong sekarang penuh. Lowongan, siapa kamu mau jadi Romo Katolik di Belanda? Bukan lowongan tuh ya, syaratnya kamu harus lulus seminari tapi ya. Lagi penuh. Mengapa dulu mereka meninggalkan gereja? Karena penuh dengan orang-orang Kristen yang kurang ajar, yang jahat. Sampai sekarang masih ada tersisa ya. Masih ada tersisa. Saya pernah cerita ya, orang-orang Belanda ini ya, orang-orang gerejaan yang produk kuno, kalau kamu ngomong, ini pada jemaat awam loh saudara. Dia akan merasa pintar daripada orang dari gereja lain. Pokoknya dia merasa gerejanya dia itu yang paling baik. Dan hidupnya itu yang paling benar. Ya. Sehingga orang-orang nggak suka. Mereka pergi dari gereja. Loh, termasuk di gereja kami yang di Den Haag. Wah, ada orang-orang datang ini ya. Lalu orang ini misu-misui kita ya. Waduh, katanya orang berdosa lah, apa segala macam. Disuruh nyingkirkan orang ini, suruh nyingkirkan orang itu. Dia sendiri pecandu narkoba, dia sendiri pezina. Waduh, kita sudah ngalami yang digituin tuh, saudara. Terus saya bilang, saya orang berdosa. Ya, iya saya juga berdosa. Kalau kamu mengusir mereka, berarti saya juga harus pergi dari sini. Saya bilang, karena saya juga orang berdosa. Bedanya saya mau baik. Kamu juga orang berdosa, harusnya saya usir kamu juga. Begitu, saudara ya. Wah, ini orang ya, nggak boleh tuh, ini begitu. Masa Marshall begini, masa Peter begini. Nggak boleh, kita itu bukan Kristen itu. Lah, kamu sendiri masih pakai narkoba. Kemplo kamu. Gila, ini orang sakit jiwa nih ya. Waduh, Tuhan bicara pada saya. Aku berdoa. Oh, haleluya. Ini orang jelek banget, saudara ya. Dia sendiri masih pakai narkoba. Masih pakai heroin. Dia berani bilang Tuhan bicara sama saya tadi malam, saudara. Kamu percaya enggak, saudara? Oh iya. Oh, tak gituin aja, saudara. Mau tak usir, kasihan, sakit jiwa. Tapi suatu ketika dia bermasalah dengan Peter, saya disuruh ngusir Peter, saudara. Dia bilang, Peter itu harus diusir. Dia akan mengganggu pertumbuhan jemaatmu. Saudara tahu nggak jemaat Den Haag itu? Selain orang Indonesia yang datang, itu aktivis kita, dari Hagios yang dari Indonesia, dari Australia, dari Hong Kong, sisanya itu Peter yang bawa, saudara. Sisanya itu semua Peter yang bawa. Kamu boleh, ini saya kasih tahu rahasianya. Peter semua yang bawa itu orang-orang itu.
Ya, datang pergi. Ya, berarti ada yang datang rutin setiap minggu, ada yang datang dan pergi, ada yang pernah digebuk sama Peter, ya diusir sama Peter karena dia merasa bertanggung jawab, saya yang bawa orang ini, ya. Dan dia selalu menjauhkan saya dari orang-orang yang pakai narkoba. Mungkin dia benci banget sama orang pakai narkoba. Ya, itu saya baru mengamati ya, kemarin ada konflik di pastori, saya berpikir kenapa ya. Terus saya coba saya bikin ini ya, saya bikin garis. Aduh, Tuhan Yesus sungguh baik. Peter menjauhkan saya dari orang-orang seperti ini. Dia pasang badan. Karena dia tahu saya nggak bakal ngusir. Saudara. Saya kalau ingat ini saya bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan kok kamu kirim malaikat orang ini ya. Karena saya nggak mungkin ngusir orang kena, siapapun yang datang saya nggak mungkin ngusir. Tapi Peter dia berani pasang badan, dia usir nih orang-orang yang kena narkoba. Dia bilang, nggak bisa. Dia sudah tahu ini orang fuck up, dia bilang ngomongnya dengan bahasa yang kasar ya saudara. Ini orang sudah, kamu nggak bisa, percuma. Dan saya pun tahu, Tuhan Yesus pun nggak bisa tolong. Maaf saya, ya Tuhan Yesus bukannya saya merendahkan Tuhan Yesus. Tapi kan keputusannya sama orang ini. Kita pun Tuhan Yesus tidak bisa selamatkan kalau bukan karena kita mau menerima, saudara. Nah, orang-orang kena narkoba ini, saudara, kalau sudah kena, ya kelar. Ya, sampai dia yang membuka hati. Kamu mau pakai model apa? Terapi, klinik, nggak ada yang sembuh. Balik lagi, saudara. Balik lagi. Ya, bahkan sudah sembuh lama 10 tahun bisa balik lagi. Sudah sembuh 15 tahun aja bisa balik lagi. Orang kalau sudah tahu enaknya narkoba, untuk bisa bertobat itu 1 dari 1 miliar kemungkinan. Itu tadi, Tuhan Yesus. Tuhan manapun nggak bisa tolong. Hanya dia sendiri datang sama Tuhan Yesus, perjanjian yang serius. Ya, maaf saya tidak mengecilkan kemahakuasaan Tuhan, saudara. Tapi itu ada sebuah hiperbolik bahwa kelar hidupmu kalau udah pakai narkoba. Ya, itu barang karam. Masuk ke gereja kita bisa apa? Dia dalam halusinasi. Dan dia kalau di Indonesia, hati-hati saudara. Kamu pergi sama orang kena narkoba, begitu ada polisi, dia ambil barangnya dia, diselipin ke kantongnya kamu yang masuk penjara. Sungguh saudara. Saya pernah masuk penjara dan satu kamar dengan semua orang yang pakai narkoba di dalam. Saya tidur, mereka pakai sabu, saudara ya. Ngebong itu ya. Gitu ya, ngebong, mereka pakai ngebong itu saya tidur. Makanya saya tiap pagi lari 5 kilo, saya kuat. Kepala sipirnya sampai heran. Kamu tiap hari lari 5 kilo. Kamu pakai ya? Kamu seger begitu? Enggak. Saya tidur cukup. Saya tidur jam 10, jam 11 sudah tidur. Saya jam 5 bangun, saya berdoa. Jam 6 saya jam setengah 6 saya cepat keluar karena waktu absen kan jam 7. Jadi saya jam setengah 6 saya harus keluar, saya lari 1 jam. Dipikir sampai pakai sabu saudara ya. Saya kumpul sama mereka, dia cerita. Ya, aku lagi jalan sama cewekku pemakai. Dititipi. Nih, kok aku titip kamu kok ya sebentar ya, nanti aku ambil lagi. Polisi datang, dijemput ya, tukar kepala, saudara ngerti. Pacaran sudah bertahun-tahun. Kamu hati-hati saudara ya. Jangan, nih ada lagi nih. Saya ketemu orang India, mungkin kalian ada yang kenal ya, pedagang tekstil besar di Pasar Baru, masuk penjara karena narkoba. Adiknya yang simpan narkoba itu di rumah kakaknya. Polisi rahasia, dikira bandar, karena sebenarnya dalam jumlah banyak. Itu titipan adiknya lolos. Suruh pulang ke India, dia pasang badan. Buat adiknya, saudara. Betapa jahat adiknya ini ya. Pasang badan, kalau dia ngomong, adik saya ini. Ya selesai kan, tapi ya udah, dia mau melindungi adiknya suruh pulang ke India. Dia pasang badan, kena 10 tahun. Mampus, saudara. Ngeri ya, saudara. Dia bayar, dia habis berapa puluh miliar, dia bilang katanya. Supaya jangan hukuman besar ya, supaya hukumannya jangan hukuman seumur hidup gitu ya. Pokoknya 10 tahun jalanin 5 tahun ya, saudara ya. Kadang kalau sudah bisa narkoba itu hati-hati, saudara. Nggak pendeta. Pendeta ada pakai narkoba ya. Itu pendetanya Tiberias itu kan. Tim sama tim musiknya semua dijemput sama polisi. Cokok, mampus sudah, saudara. Tuhan kirim Peter.
Semua orang yang pakai narkoba di pastor itu dihajar semua sama Peter. Saya baru ngeh loh itu loh. Satu-satu yang digebuk sama Peter, ya, yang dikerasin sama Peter itu semua pemakai narkoba semua. Saya baru ngerti itu, ya. Dibilang kamu bisa baik sama mereka, saya tidak bisa. Saudara, itu semua bersembunyi di dalam gereja. Dan mereka mengatasnamakan gereja. Kelihatannya lahir baru, kelihatannya cinta Tuhan. Lah pendeta-pendeta yang pakai narkoba yang sama. Pendeta yang homo, korbannya sahabat jemaat. Ya kan? Oh, pemain musik. Ya, saya sudah ya pendeta. Ini komposer terkenal, saudara. Pengarang lagu terkenal. Aduh, itu membuat shock semua orang. Sebenarnya nggak shock lagi kalau di kalangan kita. Karena kita sudah tahu sebenarnya. Cuman, nah itu tadi ya, harusnya orang kalau berzina, kalau homo, itu harus dikeluarkan. Kenapa? Karena itu kamu jemaat percaya kepada dia. Lalu dia menyalahgunakan kepercayaan itu buat berzina, buat selingkuh. Harusnya dipecat. Nanti sama ya, ini pastor-pastor yang di Hagios. Begitu saya dengar selingkuh, kamu niduri istri orang, saya akan saya keluarkan. Ya, saudara ya. Kamu akan saya keluarkan. Bahkan dari komunitas. Sungguh, saudara ya, karena kamu seorang hamba Tuhan. Orang-orang ini bersembunyi di tengah kita, saudara. Ya, orang-orang ini mukanya kelihatannya baik. Ya, orang-orang ini kelihatannya dia berusaha untuk kelihatannya benar-benar halus, lemah lembut. Wah, kelihatannya orang-orang ini radikal, cinta Tuhan, berani mati. Kan itu di istri pendeta. Loh, itu A1 informasinya. Jangan ngomong fitnah, saudara. Lakinya bilang sama saya, itu A1, Pak Paul, saksinya banyak. Itu di kamar. Jangan ngomong saya fitnah, itu ada. Harusnya orang ini dipecat, nggak boleh. Kalau kamu masih mau main-main, jangan pernah kamu berani menyandang seorang pastor. Jangan kamu sok-sokan mau jadi apologet. Orang-orang ini ada. Saya sebut satu-satu, saudara. Sudah, sebenarnya saya sebut satu-satu semuanya. Ya, hal yang memalukan. Karena sudah menjadi konsumsi umum, makanya saya omongkan. Ya, ya kan? Apologet yang kelihatannya hebat, saudara ya. Sudah, ya satu-satu semuanya berzina, ya rakus dengan donasi. Aduh, nggak karu-karuan ya hidupnya, saudara ya. Orang itu ada di dalam komunitas Kristen. Itulah yang membuat orang Kristen tidak disukai. Itulah yang membuat kita, ya orang-orang Kristen di Belanda ini, ya mereka marah. Merasa dihakimi karena dia tahu orang ini bejat. Tapi hanya karena dia aktivis atau diaken, lalu dia ini cuma jemaat biasa, lalu dia bisa seperti dikucilkan oleh komunitas. Kan begitu kan? Saya kan mengucilkan kan. Anda jangan suka mengucilkan orang yang beda dengan Anda loh ya. Hati-hati loh saudara. Saya tegur nanti. Nggak boleh kamu ya ada orang beda sama kamu ya. Nyentrik misalnya, Pak Mulia ini nyentrik nih. Lalu kamu kucilkan Pak Mulia. Rame-rame di boikot Pak Mulia lagi tugas nggak ada yang bantu. Oh hati-hati loh saudara. Tak drop semua nanti saudara, nggak boleh begitu ya. Tidak boleh kamu ada orang lagi melayani di sini, lalu kamu boikot, nggak ada yang mau bantu. Padahal itu tugasnya kamu. Semuanya saya drop nanti. Saya pernah digitukan, sering. Sakit tahu nggak saudara digituin. Tanpa saya tahu salahnya saya apa. Asal bukan kerjanya Paul. Begitu saya bikin konsep, drop semua ya saudara ya. Nah, saya pernah digituin sama full-timer saya dulu ya. Di boikot gitu. Saya sudah pengalaman. Saya ini full-timer di gereja lama. Ya. Loh, saya kan pendeta dari gereja.
Ya, saya full timer. Saya pertama kali full timer yang ditaktiskan jadi pendeta sama orang Hongkong, Indradi ya. Masih muda, kami beda 2 tahun, jadi saya paling muda. Ya, saudara, orang-orang ini ada bersama kita. Ya, bahkan kamu yang kelihatannya baik, kamu boikot saudaramu yang lagi pelayanan. Itu tuh jahat loh, saudara. Jahat, ya, saudara ya. Nggak boleh ya, saudara ya. Kamu nggak senang sama Pak Mulia, lalu begitu Pak Mulia yang tugas, kamu tahu, kamu langsung nolak, nggak mau. Memang Pak Mulia mungkin orangnya tidak menyenangkan. Tapi kamu nggak boleh boikot, saudara. Namanya kamu bukan melayani Tuhan. Kamu lagi aksi. Memuakkan, tahu nggak orang begitu? Enak, tahu nggak? Karena saya tahu rasanya sudah di boikot itu. Ya, saya kemarin ngomong sama Pak David ya. Tahu nggak Peter orang seperti apa? Bayangin. Pak David tadi kesaksian kemarin ya. Ini Peter ini orang yang ditolak. Di gereja manapun di Belanda ditolak, saudara. Di blacklist, nggak boleh masuk. Kalau masuk pun diawasin. Hanya di Hagios dikasih sertifikat. Di Wongke, ditraktir makan, dimasakin sama Marcel sama Pak David. Masakan enak sekali, saudara. Masakan kualitas restoran. Ya, enak sekali masakannya. Dia merasa, kok kalian beda ya? Bukankah itu tugasnya gereja, saudara? Masalahnya gereja nggak begitu. Gereja Laodikia. Ya, nanti tolong dibahas di Kude ya. Dibahas, tapi jangan menghakimi, saudara. Bagaimana cara membahas tanpa menghakimi? Gereja Laodikia, ya, penuh dengan orang-orang jahat yang kelihatannya baik tinggal di dalam gereja, saudara. Saudara kita bercermin. Ya, kalau Anda masih nggak suka sama orang gara-gara dia terlalu dominan, ya, nggak suka sama orang karena dia, kecuali dia nipu kamu ya, ya susah kita ngomong yang namanya ketipu kamu kan. Kecuali dia niduri istri kamu, ya susah. Kalau niduri istri kamu, siapa orang itu ya keluarkan, nggak boleh, saudara. Keluarkan dari komunitas. Sini siapa yang sampai berzina selingkuh dengan sesama anggota komunitas, lapor saya, harus kita keluarkan, saudara. Nggak boleh, sungguh nggak boleh. Itu dosa haram jahanam. Kalau sebelumnya kamu berzina, sebelumnya kamu pelacur sekalipun, sebelumnya kamu gigolo sekalipun, kamu orang perampok jahat kayak apa, kita welcome. Saya tidak pernah mempertanyakan latar belakangnya Pak Yuda, saya tidak pernah mempertanyakan latar belakangnya dokter itu, saya tidak pernah tanya latar belakangnya Pak David. Yang saya tahu hari ini mereka pantas untuk menjadi pastor kita. Tapi jangan berbuat lagi. Tahu nggak bedanya, saudara? Tapi jangan berbuat lagi. Itu keras kita. Kamu sudah bertobat di sini. Kamu bersama-sama dalam tahun-tahun ini bersama membangun komunitas kita. Ya, Dr. Yuwono, ya, Pak Yuda, Dr. Ido, Pak Enardo, bertahun-tahun, 5 tahun ini membangun. Ya, dan baru kali ini kita bikin ya suatu gebrakan. Mereka kita akan jadi penatua. Nah itu ya saudara ya. Nah kalau saudara tahu berdosa, mundur baik-baik supaya jangan geger. Yang bikin saya marah itu kalau kamu diam-diam bandel. Malah masih mau ngeyel, masih nyalain orang lain. Ya saudara ya. Itulah orang-orang jahat. Dan itu mengerikan. Ya, itu membuat kamu kelihatannya bersinar, kelihatannya orang-orang baik, tapi kejahatan yang amat sangat makanya dimuntahin sama Tuhan. Karena kamu jahat sekali, makanya sampai dimuntahin kan kamu jahat kan, ya. Saudara kalau makan daging, ya anyep gitu ya, makan daging steak gitu anyep, dingin malah dingin nggak anyep, kan nggak enak kan saudara ya. Itu pun sama kamu nggak dimuntahin kan. Ya ada yang sampai kelewatan, ya. Ini saking dimuntahin ya, dimuntahkan. Sesuatu yang menjijikan.
sampai dimuntahkan. Ya, ayo bangun komunitas ini dengan ketulusan hati, saudara. Saya tidak pernah nanya masa lalu kamu. Saya tidak pernah menghakimi masa lalu kamu seperti apa. Tapi hari ini kita mau bangun, yuk sama-sama. Ya, ya ada beberapa yang menolak ya. Tapi saya berharap tolong pikirkan kembali. Yang menolak itu pikirkan saya ketika saya minta Anda untuk menjadi penatua. Ya, pastor itu kan penatua, saudara ya. Itu saya berdoa dan itu Tuhan bicara sama saya. Ya, tetapi kalau saya nggak memilih Anda, bukan berarti Anda tidak baik. Ya karena memang Tuhan belum ada waktunya. Ya, saudara ya. Ada yang sudah 5 tahun sama-sama. Loh, kok malah duluan Dr. Ido sama Dr. Yuwono padahal belum 5 tahun. Ada yang sudah 5 tahun bersama kita. Satu, karena menolak, memang ya. Kedua, ya karena memang belum waktunya. Dan yang paling penting, kamu harus ikut dalam pendidikan semua komunitas kita dan aktif, saudara. Kan namanya pengurus, ngurusin orang. Ya, saudara ya. Namanya pengurus, ngurusin orang. Saudara, saya berharap Anda semua ya bisa terlibat. Sama-sama membangun komunitas ini dengan hati yang tulus. Kalau ada gesekan, kesalahpahaman, jangan menjadikan kebencian, kemarahan, saudara. Kalau ada yang kurang pas, jangan diboikot. Ya, sebab kalau kamu boikot, ya itu jahat sekali. Ya, itu juga kejahatan. Yuk, kita belajar praktek. Jangan karena suka tidak suka. Ya, tapi yang kamu orangnya overacting, ya belajar mengendalikan diri. Ya beberapa. Ya saya so far ya. Ini contoh nih ya Bu Lucy, Bu Dora, ini kan orangnya sangat aktif sekali kan. Tapi diomongin mau saudara ya. Ya karena kan memang dari kecil orangnya begitu. Memang talk aktif ya. Ibu Dora juga sama. Talk aktif. Memang orangnya seneng ngomong, nggak berhenti-berhenti kalau ngomong. Dan kalau ketemu aja ngomong, oke langsung ngomong gitu ya. Pokoknya seneng aja orang ngomong. Lalu kamu nggak suka begitu, nggak boleh. Cuman harus kita kasih tahu. Ya, paling nggak sekarang Bu Lucy, sekarang ngomongnya pun, keluarnya, bocornya pun berpengetahuan, saudara. Ya kalau dulu kan asal ngomong, kalau sekarang ini mending ngomong ada bobotnya, saudara ya. Walaupun masih kebanyakan, tapi masih ada bobotnya. Ya kan? Kalau Bu Dora belum sekolah, Bu Dora. Kalau Bu Lucy sudah sekolah, pinter, udah S2 dia, pinter. Kamu jangan remehin, nanti tiba-tiba Bu Lucy jadi pastornya Agios, jangan remehin Bu Lucy loh. Kamu tiba-tiba Bu Lucy jadi pastor Agios. Ya, kita punya komunitas di Singapura. Ya kan? Itu ya, saudara ya. Dengan demikian, kalau kamu terbiasa dalam komunitas, saling menerima, maka kamu biasa bisa menerima orang yang tidak sama dengan kamu di luar komunitas pun, dengan tempat kamu kerja, dengan lingkunganmu. Maka kamu akan menjadi berkat. Ya, saudara ya. Kamu akan jadi berkat hidupmu. Ya, bukan masalah kamu orangnya nyentrik, nggak nyentrik. Pak, saya orangnya nyentrik, Pak. Ada ya yang sudah sadar kalau dia, saya ini orang nyentrik. Ya, anak aja capek ketemu saya, saudara ya. Lo capek, saya orangnya nyentrik sekali. Seniman. Karena saya bisa ini, bisa ini, bisa itu, bisa. Orang kalau banyak bisanya, orangnya nyentrik, saudara. Ya, contoh itu teman kita itu ya, sahabat kita, Pak Tije, itu orangnya nyentrik sekali. Karena apa aja bisa. Orang lagi stroke aja dia bisa ngerjain paginya kita. Ini kan orang saking nyentriknya, saudara ya. Kalau nggak bakal nyentrik dia. Selalu ada orang, nah, terus gara-gara nyentrik, terus kamu nggak suka sama dia begitu. Nggak boleh, saudara. Dia jadi nyentrik ya karena ada banyak. Dia juga nggak kepengen, saya juga nggak kepengen nyentrik. Tapi saya sadar, saya orangnya nyentrik. Nyentrik itu
tidak semua orang suka dengan gayanya saya. Ya, tetapi kalau orang suka, kalau lagi udah ketemu, udah mau begitu, kamu kasih telepon saya terus tiap hari. Ya, kamu mau pejabat manapun, bos manapun, bisa telepon saya tiap hari itu, saudara. Ya, kalau sudah ketemu ini ya. Karena saya banyak mengalah. Karena saya tahu saya nyantrik, makanya saya ngalah. Tapi kan nggak semua orang seperti saya. Makanya kita ajarin orang-orang yang nyantrik ini. Jangan. Ya, stop. Makanya jangan tersinggung ya kalau lagi diomongin. Kamu belajar sama Bu Dora itu loh nggak tersinggungan. Ya, belajar tuh sama Bu Dora. Ya, nggak tersinggungan. Wah, dihajar bolak-balik gitu ya. Belajar, enggak bebal, enggak, bukan. Tapi itu bebal bukan bebal. Ya karena dia tahu, dia punya kelemahan. Dan dia mau belajar. Tapi kan sudah umur, mau belajar bagaimana? Ya sebisa mungkin. Ya, saudara ya. Belajar terima satu sama lain, saudara. Sekalipun kita, ya saudara ya. Tapi belajar, terima. Jangan diboikot ya, saudara. Ingat-ingat ya. Jangan diboikot. Ayo, kita bangun komunitas ini. Karena ini tahun penuaian bagi kita. Ya, saya banyak campaign ya ke Amerika, nanti kita mau ke Afrika. Tapi ini saya prioritas dari Amerika, saya ke ini dulu ya, April ya. Namanya apa ini kan kita berangkat dari Amerika. Terus nanti kita ada April di Belanda, ya. Terus nanti bulan Juli kita ke Thailand. Sama saya wisuda ya di Israel ya. Saya penuh sekali jadwalnya ya tahun ini karena memang kita saat tahun ini tahun penuaian ya semuanya ya. Ayo saudara, bangun sama-sama. Saya nggak bisa sendirian. Makanya saya harus ada pastor yang lain, Marcel sama David, ya, untuk membantu kita di sini. Sehingga tanpa saya pun bisa jalan yang di Den Haag. Itu ya. Oh, ini Pak David bukan orang baik, ya. Mungkin bagimu bukan orang baik, tapi bagi Peter baik, saudara. Ya, bagi Peter baik. Setidaknya David bisa mengembalakan Peter. Ya, oh Marcel ini begini, ya setidaknya bagi Peter itu Marcel itu orang baik. Bagi Ricardo Rames, bagi orang-orang yang ada di sana, gelandangan-gelandangan itu, Marcel itu orang baik. Ya, maka mereka Marcel bisa mengembalakan, David bisa mengembalakan. Jadi yang baik bagimu, yang tidak baik bagimu, belum tentu tidak baik bagi yang lain. Setidaknya dalam komunitas ini, ya, setiap orang berfungsi. Kamu nggak usah hakimi masa lalunya. Saya pun masa lalunya tidak baik. Kamu tidak usah menghakimi karena masa lalunya. Tapi yang penting kita semua hari ini mau sama-sama baik. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.